Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 46. Sui Hong, katakan terus terang. Engkau mencinta Si Tiong. Sui Hong menundukkan muka, lalu menggeleng kepala dan menjawab lirih. Aku tidak tahu, ayah. Tan Bengki maklum bahwa anaknya bicara terus terang. Seorang gadis muda seperti anaknya ini, mana ia dapat menentukan apakah ia jatuh cinta ataukah tidak. Ia belum pernah mengenal cinta. Engkau suka padanya? Sekali ini Sui Hong mengangguk. Andai kata Si Tiong melamarmu untuk menjadi istrinya, apakah engkau juga akan menolaknya seperti tolakanmu terhadap Kam Leng? Sampai lama Sui Hong tidak menjawab, lalu sambil tetap menundukkan muka, dengan malu-malu ia berbisik, ayah. Bagaimana ayah sajalah? Tan Bengki tertawa bergelak. Tidak ada yang lebih jelas lagi daripada jawaban itu. Bagaimana ayah saja itu berarti mau? Begini, anakku. Tan Bengki bicara dengan suara serius sehingga Sui Hong mendengarkan penuh perhatian. Mereka duduk berhadapan dalam kamar gadis itu. Aku merasa tidak enak hati atas penolakan kita terhadap Kam Leng. Aku tahu bahwa dia kecewa, penasaran dan terpukul. Mungkin sekali merasa malu dan bahkan mendendam. Oleh karena itu, sebaiknya diatur secepatnya agar engkau terikat dengan pria lain. Dan pria itu menurut pandanganku, adalah Si Tiong. Bagaimana, engkau suka bukan berjodoh dengan Si Tiong? Ayah, Aku belum ingin menikah sekarang. Tidak perlu menikah sekarang. Kita menanti sampai engkau siap dan bersedia. Akan tetapi sementara ini, sebaiknya engkau terikat dan kalau engkau setuju, kita dapat merayakan pertunanganmu dengan Si Tiong. Walaupun belum menikah, kalau engkau sudah terikat dengan pria lain dan menjadi calon istrinya. Dengan begitu maka tidak akan ada pemuda lain yang mengharapkanmu menjadi jodohnya, termasuk Kam Leng. Nah, sekarang jawab sejujurnya. Engkau mau kalau kita resmikan pertunanganmu dengan Si Tiong? Terserah ayah sajalah. Ini berarti mau lagi. Tan Bengki tertawa-tawa gembira dan dia segera menemui Si Tiong malam itu juga. Si Tiong adalah seorang pemuda berusia 22 tahun, baru setahun bekerja kepada Tan Bengki. Tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan lembut. Sikapnya juga sederhana dan dia rendah hati, ramah. Ketika Tan Bengki memanggilnya dan terang-terangan menyatakan keinginan hatinya untuk menjodohkan Sui Hong dengannya, pemuda ini tentu saja merasa berbahagia sekali. Dia tidak berpura-pura lagi dan segera menerimanya karena memang sudah ada hubungan kasih antara dia dan Sui Hong. Hal ini mereka berdua juga sudah mengetahui, apa lebih tepat lagi merasakan melalui sinar mata dan suara masing-masing. Dia merasa terharu dan berterima kasih sekali atas kebaikan Tan Bengki. Tan Bengki lalu merayakan hari pertunangan putrinya dengan Si Tiong. Sebuah pesta diadakan dan mengundang para relasi dahan, juga orang-orang penting di Tuban, termasuk para pamong prajanya. Kam Leng tidak tampak dalam pesta itu. Semenjak lamarannya ditolak, dia memang jarang tampak di rumah keluarga pedagang itu. Bahkan setelah ada rencana pesta pertunangan antara Tan Sui Hong dan Si Tiong, 3 hari sebelum pesta dirayakan, Kam Leng sudah tidak tampak lagi. Tidak ada yang mengetahui kemana dia pergi. Sebelum dia pergi, pada sore hari kemarinnya, dia berhasil menemui Si Tiong dan bicara berdua saja. Sute, engkau sungguh seorang yang tidak mengenal budi. Engkau seperti seekor harimau jahat, setelah dipelihara, diberi makan sejak kecil, setelah besar malah menerkam pemeliharanya sendiri. Si Tiong menatap wajah Suhengnya dengan tajam dan heran. Suheng, mengapa engkau berkata demikian? Apa kesalahanku? Sute, jangan pura-pura tidak tahu. Coba jawab, siapakah yang menolongmu, mengajakmu datang ke sini dan memintakan pekerjaan kepada Paman Tan Bengki? Siapa yang menanggungmu sehingga engkau dipercaya dan dapat diterima? Aku masih ingat benar, Suheng. Suhenglah yang menolongku dan untuk itu aku berterima kasih sekali padamu. Mulutnya saja berkata begitu. Akan tetapi buktinya? Engkau mencaplok apa yang idamkan sejak bertahun-tahun. Akulah yang mendidik Sui Hong,
kalau ia dahulu kuncup bunga, akulah yang menyirami dan menjaga setiap hari dengan harapan kalau sudah mekar dewasa, aku yang akan memetiknya. Akan tetapi engkau begitu datang maka mengganggu dan bunga yang kudambakan setelah mekar engkau yang memetik. Engkau menghancurkan harapanku, engkau merusak hidupku. Si Tiong terkejut bukan main mendengar ucapan suhengnya ini, karena sungguh dia sama sekali tidak menyangka bahwa suhengnya ini agaknya diam mencinta Sui Hong. Aduh, Suheng. Mengapa tidak Suheng katakan sejak dulu? Aku memang mencinta Hong Moy, tetapi kalau aku tahu bahwa Suheng juga mencintainya tentu aku rela mengalah. Sungguh, Suheng, aku tidak merampas Hong Moy darimu. Aku hanya menurut saja kehendak Paman Tan Bengki untuk menjodohkan Hong Moy dengan aku. Suheng, kalau Suheng mencinta Hong Moy, mengapa tidak sejak dulu Suheng melamarnya? Sekarang, apa yang Suheng ingin kulakukan? Apakah aku harus menghadap Paman Tan Bengki dan terus terang memberitahu padanya bahwa Suheng mencinta Hong Moy dan aku rela untuk membatalkan perundangan itu agar Suheng dapat berjodoh dengan Hong Moy? Kam Leng mengerutkan alisnya. Hatinya semakin panas mengenang betapa lamarannya telah ditolak oleh Sui Hong. Sudahlah. Dia mendengus. Tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi ingatlah bahwa engkau telah menyakitkan hatiku, maka berhati-hatilah engkau. Setelah berkata demikian, Kam Leng meninggalkan sutenya dan sejak saat itu, dia menghilang. Semua pakaian juga lenyap dari dalam kamarnya. Tahulah keluarga itu bahwa Kam Leng pergi tanpa pamit, Si Tiong merasa menyesal sekali, akan tetapi dia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Dia hanya merasa kasihan kepada suhengnya, akan tetapi dia tidak merasa bersalah karena memang perjodohan itu atas prakasatan Bengki. Andai kata tidak ada usulan dari pedagang itu, biarpun diam-diam amat mencinta Tan Sui Hong, mana dia ada keberanian untuk melamar putri majikannya sendiri? Pesta pertunangan itu cukup meriah. Karena bangsa Cina yang tinggal di Tuban belum banyak, dan terutama karena hubungan Tan Bengki dengan para pejabat pamong praja dan penduduk pribumi di situ akrab, maka sebagian besar para tamunya adalah pribumi, tamu Cina hanya sekitar 20 orang saja. Biarpun bukan pesta pernikahan, hanya pertunangan, namun karena putrinya merupakan anak tunggal, Tan Bengki merayakannya dengan meriah. Para tamu makan minum sambil mendengarkan suara merdu Ranggana menembang diiringi gamelan dan menonton para penari melenggang-lenggokkan tubuh mereka yang denok dan lentur. Di antara para tamu itu terdapat Bagus Sajiwo dan Joko Darmono. Bagaimana kedua orang muda itu dapat menjadi tamu dalam pesta pertunangan itu? Seperti kita ketahui, Bagus Sajiwo dan Joko Darmono melanjutkan perjalanan dengan niat untuk menuju Belambangan. Akan tetapi dalam perjalanan mereka itu mereka mendengar bahwa memasuki daerah Belambangan amatlah sulitnya. Semua daerah perbatasan dijaga ketat dan semua orang yang datang dari luar Belambangan diperiksa dan digeledah dengan teliti. Bagus Sajiwo lalu mengusulkan untuk mendatangi Belambangan lewat lautan, dengan naik perahu. Kalau naik perahu, tentu mereka akan dapat mendarat di pantai daerah Belambangan bagian timur dan dapat memasuki kadipaten itu tanpa diketahui orang Belambangan. Bagus Sajiwo pernah mendengar dari ayahnya bahwa Bupati Tuban merupakan orang yang setia kepada Mataram. Bahkan ketika Mataram menundukkan Madura, Bupati Tuban merupakan orang yang setia kepada Mataram. Bahkan ketika Mataram menundukkan Madura, Bupati Tuban banyak membantu. Maka dia lalu mengajak Joko Darmono pergi ke Tuban dan setelah tiba di situ mereka menghadap sang Bupati Tuban. Ketika mendengar bahwa Bagus Sajiwo putra Ki Tejo Manik yang dulu bernama Sutejo, Bupati Tuban menerima mereka dengan gembira. Di situ Bagus Sajiwo dan Joko Darmono mendengar lebih banyak tentang gerakan Belambangan yang merencanakan pemberontakan terhadap Mataram. Ketika sang adipati mendengar bahwa dua orang muda itu bermaksud pergi ke Belambangan untuk melihat keadaan dalam usaha mereka membantu Mataram, dia segera berkata dengan nada gembira.